Kurang dari 1 bulan menjelang pemilu, masing-masing paslon saling tuding dugaan kecurangan. Mulai dari dugaan Cawapres Muhaimin Iskandar menggunakan pendamping desa sebagai relawan, Ganjar Mahfud yang dituduh berpotensi lakukan 16 kecurangan, hingga dugaan konspirasi untuk memenangkan Prabowo Gibran. Tudingan marak beredar bebas di berbagai media sosial dengan berbagai narasi hingga aplikasi pesan. Bagaimana kemudian masing-masing paslon menanggapi hal ini? Apa strategi untuk menghindari tergerusnya suara? Kita bahas sore ini, bergabung bersama saya di CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya sapa langsung ada Muhammad Iqbal, juru bicara Timnas Amin. Mas Iqbal, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa juga ada Francine Wijoyo, Wakil Komandan Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran. Mbak Francine, halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Puspa, Mas Iqbal dan Mbak Roni. Baik, bergabung juga bersama kami ada Roni Talapesi, Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud. Bang Roni, selamat sore. Selamat sore Mbak Puspa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newsroom. Saya akan tanya satu-satu kepada masing-masing tim ses mengenai tuduhan yang beredar di media sosial, di media massa, yang juga dituduhkan oleh tim lainnya. Saya harus ke 01 terlebih dahulu. Mas Iqbal, ada temuan dari TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya menyebut ada pendamping desa yang dilibatkan dalam kubu Amin. Menjadi logis kalau kita mengetahui Menteri Desa PDTT ini Abdul Halim Iskandar adalah kakak kandung dari Gus Imin. Tanggapan Anda? Ya, saya kira memang menjelang pemilu ini banyak sekali opini-opini ya di media massa, termasuk di media sosial ya. Sebelumnya kan dituduh Wamendes ya, yang ramai viral gitu ya. Kemudian juga ada yang di Taiwan nih, Mas Roni, yang sudah undi pos yang sudah tercoblos ya. Yang kebetulan 03 itu. Dan rame lah banyak ya, tetapi kami melihat bahwa memang pada faktanya kita melihat Bawaslu sebagai juri dalam hal ini harus memang menjalankan perannya. Ya, kemarin Pak Anies videotronnya tiba-tiba di stop. Ya, kemudian juga banyak sekali kami di daerah itu dibatalkan sepihak penggunaan tempat ya, penggunaan bandara ya. Ada banyak lagi lah manuver-manuver yang dilakukan paslon lain. Tapi bagi kami ini bentuknya proxy war gitu lah. Dia tidak menggunakan tangannya tapi menggunakan tangan orang lain. Jadi kami melihat tuduhan-tuduhan itu harus segera dilaporkan ya. Kemudian nanti Bawaslu akan memutuskan. Dia tidak ada wacana-wacana ataupun hanya opini-opini saja. Tapi kami melihat ya contoh yang pembagian uang 2 miftah gitu ya. Kemarin itu sampai sekarang juga belum ada kejelasan ya. Ngakunya dia bukan bagian dari 02, tapi pada kemarin dia kampanye buat 02. Ya, jadi ini memang sesuatu yang menurut saya miris ya, miris penggunaan kekuasaan, penghinaan cara-cara yang tidak beretika menurut saya. Demikian. Jadi bantahannya atas tudingan yang menyebutkan bahwa ada hubungan dengan Caimin, Gus Imin, seperti apa tuh, Mas Iqbal? Ya, saya kira memang perlu dibuktikan ya, karena nanti kan Bawaslu akan melakukan penyelidikan ya, untuk memutuskan apakah itu pelanggaran atau tidak ya. Karena memang dalam pemilu sekarang ini banyak sekali video-video yang beredar ya, bentuk rekaman-rekaman ya, yang ini tentu saja perlu diuji validasinya. Karena sesungguhnya dalam konteks pemilu, saya kira banyak sekali upaya-upaya tadi seperti kan Bang Todung ya, yang tentu saja kredibilitas Bang Todung melaporkan atau menyampaikan ini tentu saja sangat teruji menurut saya. Bagaimana penggunaan kekuasaan, penggunaan anggaran ya, misalnya Paslon 02 yang dia kampanye hanya weekend, tapi setiap hari dia jalan keliling Indonesia pakai pais negara atas nama menteri. Itu namanya kampanye terselubung juga menurut saya sih. Jadi ini yang menurut saya harus ditegaskan menurut saya. Karena selagi dia masih menjadi pejabat aktif ya, itu tentu saja dia tidak terlepas dari fasilitas negara. Ini jadi tantangannya. Baik. Saya ke 02 sekarang. Ada Mbak Francine. Mbak Francine, TPN Ganjar Mahfud menduga ada konspirasi nih yang dirancang sistematis untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 yang kemudian kita ketahui, kita anggap ini berasal dari kekuatan penguasa, kedekatan dengan penguasa. TKN menjawab soal tudingan ini seperti apa? Ya, pertama tentu kita menanyakan ya, apakah ada bukti konspirasinya? Dugaan kalau tanpa bukti kuat bisa jadi dan sangat mungkin hanya upaya-upaya pengalihan isu
dan mendiskreditkan Mas Prabowo dan Mas Gibran. Terlebih karena dalam berbagai survei, elektabilitas Mas Prabowo dan Mas Gibran ini selalu unggul di peringkat teratas dan akhir-akhir ini bahkan surveinya sudah di atas 50%. Hasil survei ini tentu mencerminkan kepercayaan publik yang sangat besar pada pasangan Mas Prabowo dan Mas Gibran untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 14 Februari 2024. Dugaan pelanggaran menggunakan kekuatan penguasa, termasuk di tingkat daerah, justru seringnya kami lihat terjadi untuk berupaya mendongkrak suara bagi pasangan Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Jika ada dugaan pelanggaran pemilu, laporkan saja ke Bawaslu. Tentunya dengan bukti-bukti kuat dan fakta-fakta yang akurat, supaya tidak terkesan asal lapor saja. Oke, jadi Anda merasa laporan yang disampaikan oleh tim lawan 01 dan 03 ini apakah faktual? Ataukah Anda juga punya 02 punya data untuk membantah laporan-laporan atau tudingan tersebut? Kami akan ikuti proses hukum yang ada. Jadi silakan saja dilaporkan ke lembaga yang berwenang. Nanti kami akan buktikan juga di lembaga tersebut. Dalam hal ini Bawaslu ya. Baik, saya ke 03 sekarang. Bang Roni. Kalau di Iya, Mbak. 03 ini katanya TKN Prabowo, Gibran udah melaporkan ke Bawaslu, udah ngasih laporan, udah ada bukti-buktinya, sedikitnya ada 16 laporan terkait kecurangan yang diduga dilakukan oleh tim Ganjar Mahfud. Di antaranya Mahfud yang membuka aduan pemilu dan juga Menkumham Yasona Lawli yang menjadi bagian dari TPN. Bagaimana kemudian TPN melihat pelaporan ini? Iya Mbak Puspa, terima kasih. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Puspa, saya mau menyampaikan juga yang pernyataan dari Mas Iqbal soal yang dicoblos adalah kertas 03 di Taiwan itu tidak benar. Itu harus diverifikasi lagi ya Mas. Dan juga saya mau menyampaikan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah memang sudah terlihat sangat jelas ya, indikatornya sudah banyak. Kita runut lagi ya, dulu Wamendes mendukung 02. Kemudian juga pun tanggal 12 Desember ajudan dari Pak Prabowo menggunakan atribut 02. Kemudian 12 Januari kemarin ya, Sekda Kabupaten Takalar juga pun mengajak perangkatnya untuk mendukung 02. Kemudian juga pun di Medan terjadi juga bahwa dari dinas terkait menyampaikan untuk dukungan kepada 02. Kemudian kemarin lagi ya, ada kejadian ya, Pak Prabowo diundang di BUMN dalam acara keagamaan. Ya, dan juga pun beberapa catatan kami melihat bahwa hal-hal yang sudah terlihat di depan publik ini sangat mengkhawatirkan karena ini terkait dengan pejabat yang seharusnya menurut kami menjadi pelopor netralitas. Tetapi kami melihat bahwa karena tidak adanya ketegasan dari pucuk pimpinan tertinggi yaitu Pak Presiden, di mana Pak Presiden anaknya ini sedang kontestan ikut jadi cawapres, dan juga pun kita melihat bahwa dari Pak Prabowo yang juga pun masih Menhan aktif yang beberapa kesempatan dalam hal ini sangat tipis sekali kita melihat apakah ini kampanye atau apa ini acara dari Kementerian Pertahanan, karena beberapa kali kita melihat ya, dan juga pun contohnya juga bagi-bagi bansos yang disampaikan oleh Menteri Pak Erlangga, kemudian Pak Zulkifli Hasan yang menyampaikan bahwa bansos itu dari Pak Jokowi, padahal itu bukan, itu dari APBN. APBN datangnya dari mana? Dari pajak rakyat. Tentunya kami melihat bahwa dalam hal ini terkait dengan netralitas yang sangat dikhawatirkan, tentunya kembali lagi bahwa ini kepada pejabat terkait yang saat ini berada di kubu 02 atau di kubu 01 tentunya harus menjaga etika dan norma. Kalau hal-hal seperti ini terus dipertontonkan tentunya menurut kami tidak baik. Dan untuk menjawab yang disampaikan bahwa karena kami khawatir karena elektabilitas dari 02 pun surveinya sudah tinggi, kami punya catatan ya bahwa Pak Prabowo berapa kali mengikuti kontestan menjadi capres, tetapi di dalam survei-survei beliau disampaikan beliau menang. Tetapi pada perhitungan ternyata kalah. Jadi buat kami bukan itu saja patokan untuk mengukur bahwa 02 sudah menang saat ini. Jadi menurut kami disinilah belum pernah menang ya. Jadi disinilah sebenarnya kami dalam hal ini mengajak masyarakat untuk melihat lebih kritis lagi dan ikut mengawasi
proses yang sedang berjalan ini. Dan kami yakin bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan nanti akan ditentukan di TPS tanggal 14 Februari. Dan banyak sekali masyarakat yang silent majority yang sedang melihat perkembangan saat-saat ini, di mana kita bicara soal demokrasi, tetapi pimpinan-pimpinan yang ada di kubu tim SES 02 tidak menunjukkan sikap profesional sebagai ASN. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan, dan apa yang disampaikan oleh Pak Deputi kami, tentunya kita sebagai tim hukum, kita sudah mengumpulkan bukti-bukti dari TPD dan juga pun TPN, kita sudah melaporkan, dulu kita pernah melaporkan juga soal bagi-bagi susu, Mbak Puspa, tapi sayang sekali pemeriksaannya sangat bisa sampai 1 bulan loh, kita sampai bertanya-tanya, kenapa Kak, apakah Bawaslu segan atau tidak enak karena ini anaknya Pak Presiden, sehingga kok pemeriksaannya bisa lama 1 bulan. Tetapi hal-hal seperti ini tentunya kita sedang kumpulkan, tentunya nanti jadi bahan untuk kita nantinya kita lihat ke depannya untuk di Mahkamah Konstitusi. Baik, Bang Roni, dari pernyataan Anda, teman-teman advokat di TPN ini memiliki temuan, saya sebut ini temuan ya, temuan lebih banyak kecurangan yang dilakukan oleh 02 daripada 01, begitu? Ya, semuanya kalau 01, mohon maaf Mas Iqbal ya, perangkat desa juga sempat disampaikan ya. Dan ya, tapi yang di sini yang kami soroti ya lebih banyak itu yang dari 02, karena terkait dengan isu netralitas ini memang sudah sangat mengkhawatirkan ya, bahwa banyak masyarakat yang menyampaikan lewat sosial media, melalui teman-teman CNN juga beberapa kali meliput, dan ya ini di level sudah mengkhawatirkan. Baik, nanti kita akan tanya bagaimana respon dari TKN 02, tapi kita tahan jawabannya. Kita akan kembali usai jeda di CNN Indonesia Newsroom. Tetaplah bersama kami. Kami lanjutkan dialog sore ini terkait dengan polemik tudingan kecurangan pemilu. Masih bersama saya ada Muhammad Iqbal, juru bicara Timnas Amin, ada Francine Wijoyo, Wakil Komandan Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran, serta Roni Talapesi, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud. Saya harus tanya respon dari 02. Mbak Francine. Mbak Francine masih bersama kami? Ya. Oke. Tadi Bang Roni menyampaikan bahwa menurut temuan dari 03 lebih banyak kecurangan yang diduga dilakukan oleh tim dari 02. Bagaimana Anda melihat ini, kemudian apakah ini berpotensi untuk menggerus suara Prabowo Gibran yang sekarang elektabilitasnya nomor 1? Baik, kalau terkait dengan suara, kami pastikan bahwa ini sampai saat ini ya sama sekali tidak menggerus suara paslon kami. Karena trennya kan sejak awal pasangan Mas Prabowo dan Mas Gibran ini konsisten melejit di peringkat pertama. Jika ada dugaan kecurangan pemilu, laporkan saja ke lembaga pengawas yang berwenang. Mas Prabowo sama Mas Gibran kan juga selalu menegaskan bahwa jika ada pelanggaran pemilu, maka akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Kita bisa ambil contoh nyatanya ketika Mas Gibran menghadiri pemeriksaan dari Bawaslu yang tadi disinggung oleh Mas Roni. Ini kan kehadiran Mas Gibran ini adalah bukti nyata bahwa paslon kami patuh dan taat pada proses hukum. Tapi ya ada juga isu-isu yang digoreng lah ya, misalnya diisukan mangkir. Padahal ternyata panggilan Bawaslu-nya yang salah tanggal. Kalau terkait dengan strategi, tentu kami terus meningkatkan jumlah suara dengan terus mengupayakan pemilu yang damai, sejuk, riang, gembira. Tanpa fitnah, tanpa ujaran kebencian. Kalau misalnya difitnah pun tidak usah dibalas fitnah. Itu yang selalu ditekankan di dalam tim kami ya untuk memenangkan Mas Prabowo dan Mas Gibran. Jangan sampai pemilu ini merusak hubungan kekeluargaan dan pertemanan. Karena siapapun pilihan capres dan cawapresnya, pastikan kita memilih yang membawa Indonesia maju, menyongsong Indonesia emas dengan melanjutkan dan menyempurnakan kerja-kerja baik Pak Jokowi. Mungkin saya ingin sedikit menanggapi tadi terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran ya. Silakan. Yang disampaikan oleh Mas Roni. Justru kalau dari fakta yang kami temukan, yang terbukti sudah melanggar pasal 283 Undang-Undang Pemilu ini justru dari pihaknya Ganjar Mahfud ya. Di sini ada Bupati Majalengka yang terbukti melanggar karena memobilisasi PPPK dan pejabat yang berdinas sejumlah OPD ya di Sindangwangi, Majalengka. Lalu kemudian juga ada beberapa dugaan
terkait dengan pelanggaran ini baik dengan pernyataan sikap politik maupun juga dengan ajakan-ajakan memilih paslon 02 itu diantaranya yang kami catat dan kami kumpulkan ada dari Bupati Muna Barat, kemudian ada dari Bupati Cilacap, PJ Bupati Cilacap, PJ Bupati Sorong, lalu kemudian juga ada politisi dari PDIP dan perangkat desa di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Bahkan yang sangat terang benderang, ini justru kendaraan dinas plat merah. Nih kan kalau tadi kita ngomongin isu netralitas ya, ini kendaraan dinas plat merah ini seperti yang sudah beredar viral videonya, dipakai untuk mengangkut dan memasang APK dari paslon Ganjar Mahfud. Kemudian juga ada di daerah nih Kabupaten Batubara. Izin Harus sebentar, saya dulu ya. Iya. Yang di Kabupaten Batubara itu juga ada stiker Ganjar yang berdampingan dengan Presiden Jokowi. Dan terdapat tulisan yang isinya adalah saya memilih Ganjar Pranowo untuk meneruskan kepemimpinan Indonesia. Ini ditempel di kendaraan plat merah. Oke. Artinya ini masih temuan ya, sudah dilaporkan kepada Bawaslu beserta dengan bukti-buktinya? Tentu akan kami laporkan ya, dugaan-dugaan ini kami lengkapi bukti-buktinya, tentu kan kami tidak asal lapor ya, pasti ada faktanya, ada buktinya, dan dugaan-dugaan itu akan kami laporkan dan semoga nanti akan diproses oleh Bawaslu secara objektif. Oke, baik. Saya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal ingin menambahkan sesuatu mungkin? Ya, saya kira memang antara 02 sama 03 ini paling banyak nih laporannya. Saling melapor ya. Tapi kalau Mas Anies kan ini kan baru pertama ya, dugaan ya. Itu tentu saja kami juga dengan senang hati bila ada laporan ya, kami akan memenuhi panggilan itu. Tapi memang catatan saya dalam konteks kasus Mas Gibran yang CFD itu ketika dikatakan tidak melanggar, saya kira itu cukup banyak dipertanyakan lah. Kenapa? Karena kan visi misinya bagi-bagi susu sama bagi makan siang. Jadi CFD itu bagi-bagi susu gitu loh. Walaupun dia tidak menyampaikan visi misinya, tetapi secara barang itu sesuai dengan visi misinya. Tapi ya sudahlah. Kalau Bawaslu menyatakan itu tidak pelanggaran, ya, tetapi kami melihat memang ketegasan Bawaslu dalam hal ini cukup penting ya untuk mendapatkan keadilan. Jadi saya kira pemilu ini bukan hanya damai yang diutamakan, tapi jujur, adil, damai. Gitu. Karena ini keadilan itu juga akan merusak sistem sendi-sendi demokrasi kita. Jadi kami dengan senang hati bila ada dugaan, laporan, ya kami akan menanggapinya, akan memenuhi panggilannya, tetapi bagi kami, apa yang sudah dipertontonkan hari ini, banyak sekali tadi laporan-laporan masing-masing 02, 03 menyebutkan ya, ini tentu saja juga menjadi salah satu catatan bagi kita semua, bagaimana kita saling menjaga, ya, saling mengingatkan, agar demokrasi kita ini berjalan lancar. Karena di lapangan kita nggak tahu ya siapa aja yang bermain, siapa aja yang bergerak, para pemilih, relawan ya kan, sampai ada yang ngancam mau menembak Pak Anies gitu ya. Makanya kami memesankan kepada calon, jangan memprovokasi pendukung gitu loh. Karena provokasi itu nanti akan dimakan oleh pendukung gitu loh. Sehingga akan membahayakan demokrasi kita. Jadi dalam debat-debatnya, janganlah memprovokasi ngomong-ngomong menjelek-jelekan calon lain gitu. Jangan mengata-ngatai gitu. Kalau mau debat, selesai di debat, jangan ngomong di luar gitu. Dalam kata lain apresiasi laporan ya demi saling menjaga begitu ya. Sah-sah saja melapor asal buktinya memang sudah terverifikasi. Tapi kalau dari 01 Mas Iqbal, ini mempengaruhi atau tidak dugaan kecurangan dari tim lain? Ya, saya kira para pemilih Indonesia kan sudah mulai cerdas ya. Mereka akan bisa melihat, merasakan gitu. Makanya saya hari ini mengingatkan juga bagi teman-teman PJ kepala daerah, para oknum, para penegak hukum ya. Kita ini punya anak istri lah. Anak-anak kita itu kan kita ajarkan tentang kejujuran, tentang bagaimana menegakkan kebenaran gitu. Harusnya jangan jadikan jabatan itu pertaruhan. Karena ini bukan hanya urusan dunia, bagi kami juga urusan akhirat. Di akhirat nanti semua kita ini akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau kita selama berkuasa menyalahgunakan kewenangan itu, sementara kita mengajarkan kejujuran pada anak-anak kita, tapi kita sebagai orang tua tidak bisa memberi contoh, ini juga menjadi salah satu catatan kami bagi para pemimpin-pemimpin yang dilantik atas ditunjuk gitu ya. Saya kira jangan pertaruhkanlah jabatan-jabatan itu. Mas Anies sudah mengatakan bahwa kalau dia menang, teman-teman ASN yang diintimidasi, yang dicopot, mungkin kita akan pulihkan mereka semua. Baik.
Baik, saya ke Bang Roni sekarang. Bang Roni, tadi sebelumnya di segmen sebelumnya Anda menyebut masyarakat sudah bisa mengawasi sekarang kecurangan-kecurangan, dugaan kecurangan yang dilakukan oleh tim ses atau paslon lainnya. Dan ini mungkin senada dengan LSI yang merilis ada lebih dari 50% masyarakat yakin potensi terjadinya kecurangan pada pemilu tahun ini sangatlah besar. Lantas dengan saling lapor temuan atau dugaan kecurangan masing-masing, Anda merasa ini akan menggerus suara dari Ganjar Mahfud atau nggak ada, ini gimmick aja gitu? Kami sih tidak menggerus suara kami ya, malah kami mau menyampaikan terkait dengan kebenaran. Tentunya kalau hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman itu perlu diverifikasi buktinya valid, jangan mengambil dari sosial media saja. Buat kami begini loh, terkait dengan hal yang sangat mengkhawatirkan di mana ada beberapa menteri yang menurut kami sudah menjadi tim ses dari pasangan tertentu yang menunjukkan sikap tidak netral. Itu yang sangat mengkhawatirkan ya, bahwa level menteri yang paling tinggi itu menunjukkan sikap tidak netral. Ini yang sangat mengkhawatirkan gitu loh. Kalau Mas Iqbal ada menteri desanya, kemudian kalau yang paling banyak ini di 02 ini, ada Pak Erlangga, ada Pak Zulkifli Hasan, ada Pak Erick Thohir, dan ini yang menurut kami bahwa sebenarnya kami berharap Presiden harusnya menegur jajarannya jika terdapat dugaan pelanggaran netralitas. Jangan membiarkan hal tersebut. Presidennya juga nggak netral. Jadi jangan membiarkan hal itu seolah-olah itu wajar. Itu yang sangat mengkhawatirkan ya Mbak. Bahwa pucuk tertinggi harus memberikan contoh sehingga nantinya ke bawah orang akan bersikap netral, kemudian pola-pola atau dugaan-dugaan kecurangan itu akan dengan sendirinya itu akan ini hilang kalau memang para pejabat pimpinan tertinggi menunjukkan sikap yang menghormati hukum, menghormati aturan main yang ada. Dan buat kami dari awal Mbak, kami ini lahir dari dua reformasi, pasangan Ganjar Mahfud yang mempunyai track record sudah lengkap, ada di eksekutif, legislatif, kemudian ada di pemerintahan, dan tentunya dengan pengalaman yang ada ini kita melihat di mana saja bolong-bolongnya ini. Dan kalau kita mengajak bahwa kebebasan berpendapat, kalau kita menyampaikan pendapat jangan juga apa-apa dilaporkan, gitu loh. Baik. Contohnya Mas Anies, selesai berdebat, besoknya dilaporkan ke Bawaslu kan. Nah, kemudian ini yang sangat mengkhawatirkan. Ada juga tim ses kami menyampaikan fakta terkait ketidaknetralan. Dan itu sudah diulas di media Indonesia, ada di Tempo, masih juga dilaporkan ke polisi. Baik. Nah, sebenarnya kami melihat bahwa ini ada kekhawatiran dari 02 karena apa? Suaranya tidak bergerak maju, tetapi stagnan. Setelah beberapa kali debat terakhir, Saudara Gibran malah suaranya stagnan. Dan ini menurut kami harus menyampaikan yang benar, kami harus menyampaikan yang benar, yang salah kita harus menyampaikan yang salah. Sehingga masyarakat Indonesia mengikuti pemilu tahun ini dengan lebih baik lagi. Mas Roni, berbicara soal kecurangan, verifikasi menjadi kunci ya atas dugaan-dugaan kecurangan yang kemudian muncul ke permukaan supaya nantinya asumsi terhadap kecurangan ini tidak menjadi konflik di masyarakat, dan itu juga menjadi tugas dari paslon termasuk dengan tim sesnya untuk bisa meredam kecurangan-kecurangan yang terjadi menjelang pemilu 2024. Terima kasih banyak narasumber saya sore ini. Ada Muhammad Iqbal, juru bicara Timnas Amin. Kemudian ada Francine Wijoyo, Wakil Komandan Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran. Terima kasih juga ada Roni Talapesi, Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sore. Semuanya. Dan CNN Indonesian Newsroom akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.